Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang instalasi dan pengukuran sistem pembumian. Sebelum mengenal lebih jauh materi ini, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pembumian atau grounding. Nah, pembumian atau grounding itu adalah sistem pertahanan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk menyediakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sembarang petir ke bumi. Cara pemasangan grounding ini dapat menggunakan sebuah elektroda khusus atau batang logam untuk pembumian yang ditanam di bawah tanah. Selanjutnya itu ada fungsi grounding. Nah, fungsi grounding ini untuk keselamatan, yaitu grounding berfungsi sebagai pengantar arus listrik langsung ke bumi atau tanah saat terjadi kebocoran, isolasi atau percikan api pada konsleting. Misalnya kabel grounding yang terpasang pada badan atau sasis alat elektronik seperti setrika listrik akan mencegah kita tersengat listrik saat rangkaian dalam setrika bocor dan menempel ke badan setrika. Selanjutnya ada dalam instalasi penangkal petir. Sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi meski sifatnya sama, namun pemasangan kabel grounding ini untuk instalasi rumah dan grounding penangkal petir, pemasangannya harus terpisah karena apabila terjadi sambar peting pada daerah rumah, itu dapat mengakibatkan rusaknya alat-alat elektronik yang terinstalasi pada rumah tersebut. Selanjutnya itu sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Selanjutnya ada grounding. Grounding di dunia elektronik berfungsi untuk menetralisirkan cacat noise yang disebabkan baik oleh daya yang kurang baik ataupun kualitas komponen yang tidak standar. Selanjutnya ada simbol grounding. Simbol grounding pada elektronika dasar maupun pada sistem kelistrikan digambarkan pada gambar di bawah. Simbol ini diperlukan saat membuat gambar rangkaian elektrik maupun elektronik. Nah, berikut gambarnya. Selanjutnya itu ada kabel grounding. Pada kabel grounding memiliki ciri khas yaitu kabel berwarna hijau atau kuning strip hijau. Ketentuan warna kabel di grounding diatur pada fuel 2011. Nah, fuel ini sebagai pengatur dalam memasang instalasi pada rumah. Yang konduktor pembumian harus diberi warna hijau strip kuning sesuai dengan 52102 MOD penggunaan warna loreng hijau kuning. Dan kriteria kabel grounding yaitu dengan penampang 50 mm dengan jenis kabel HVSC atau high voltage single core dengan isolasinya mampu menahan tegangan besar. Nah, terdapat perbedaan pada kabel grounding untuk penangkal petir dan instalasi rumah. Pada kabel grounding penangkal petir yaitu menggunakan kabel HVSC high voltage single core dengan penampang 50 meter. Nah, kalau untuk instalasi rumah itu menggunakan kabel grounding jenis NEM atau sejenis pada kabel netral atau kabel fase pada rumah yang biasanya yang kita gunakan. Selanjutnya ada standarisasi. Standar kelayakan grounding atau pembumian harus bisa memiliki tahanan sebarang resistansi maksimal 5 ohm. Bila di bawah 5 ohm akan lebih baik. Nah, 5 ohm ini yaitu tahanan maksimal yang harus dicapai pada sistem grounding tersebut. Apabila tahanan tersebut lebih dari 5 ohm, maka tanah di daerah tersebut tidak memenuhi standar pemasangan grounding. Material grounding penangkal petir atau anti petir dapat berupa batang tembaga, lempeng tembaga, atau kerucut tembaga. Semakin luas permukaan material grounding penangkal petir atau anti petir ditanam ke tanah, maka resistansinya akan semakin rendah atau semakin baik. Nah, selanjutnya itu bentuk sistem pembumian. Yang pertama ada single grounding, sistem yang hanya terdiri dari satu buah batang logam yang ditancapkan dengan kedalaman 6 meter untuk daerah yang memiliki tanah yang konduktif, biasanya mudah untuk mendapatkan tahanan sebaran tanah di bawah 5 ohm dengan satu buah ground. Nah, selanjutnya ada kabel double ground. Jika sistem single ground masih mendapatkan hasil yang kurang baik,
atau tahanan itu lebih dari 5 ohm kurang baik, maka perlu ditambahkan batang ground tambahan dengan jarak antar batang minimal 2 meter dengan sambungan paralel sehingga mendapatkan hasil resistansi yang tidak lebih dari 5 ohm. Selanjutnya itu ada multi ground system. Nah, untuk multi ground system ini digunakan ketika kondisi tanah kering atau air tanah dalam kandungan logam sedikit basah, berpasir dan berpori, maka penggunaan dua cara sebelumnya akan sulit dan besar kemungkinan gagal untuk mendapatkan resistansi yang kecil. Maka dari itu teknis yang digunakan adalah dengan cara penggantian tanah dengan tanah yang mempunyai sifat penyimpanan air atau tanah yang kandungan mineral garam dapat mengantar listrik dengan baik. Selanjutnya ada alat dan material bantu dalam sistem pemurnian. Yang pertama ada alat ukur resistansi atau earth contrast tester. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui hasil dari resistansi atau tahanan ground system pada sebuah instalasi penangkap petir yang telah terpasang. Alat ukur ini digital sehingga hasil yang ditunjukkan memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya ada busbar grounding atau terminal. Alat ini digunakan sebagai titik temu antara kabel penyalur petir atau kabel grounding, biasanya terbuat dari plat tembaga atau logam yang berfungsi sebagai konduktor sehingga kualitas dan fungsi instalasi penangkap petir yang terpasang dapat terjamin. Ini busbar grounding ini yaitu berfungsi sebagai penyalur dari antar grounding rumah untuk menyalurkannya ke satu batang ground yang terpasang dalam tanah. Selanjutnya ada copper booster connector. Nah, copper booster connector ini digunakan untuk menyambung antar kabel atau kabel dengan busbar grounding. Biasanya kabel yang disambung pada instalasi penangkap petir adalah kabel ground system, karena kabel penyalur pada penangkap petir tidak boleh terputus atau tidak boleh ada sambungan. Kalau terjadi sambungan yang tidak rapat, itu dapat mengakibatkan resistansi yang tinggi dan itu dapat membahayakan. Setelah kabel tersambung oleh alat ini, tentunya harus diperkuat dengan isolasi sehingga daya rekat kualitas semuanya dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya itu ada ground root drilling head. Nah, alat ini berfungsi untuk membantu mempercepat pembuatan grounding suatu instalasi penangkap petir, yaitu dengan cara memasang di bagian bawah copper root atau ground root yang akan dimasukkan ke dalam tanah, sehingga copper root atau ground root tersebut ketika didorong ke dalam tanah akan cepat masuk karena bagian ujung alat ini runcing. Selain itu, alat ini juga dapat menghindari kerusakan copper root ketika dipukul ke dalam tanah, jadi fungsi itu sebagai pelindung di bagian bawah untuk apabila batang ground itu dicecahkan menggunakan palu, jadi tidak ada kebengkokan atau patah pada batang ground tersebut. Selanjutnya itu ada ground root trick head. Nah, alat ini dipasang di bagian atas copper root atau ground root dan berfungsi untuk menghindari kerusakan copper root atau ground root bagian atas yang akan dimasukkan ke dalam tanah. Hal tersebut karena pada saat copper root didorong ke dalam tanah, dengan cara dipukul alat pemukul tersebut tidak akan mengenai copper root dan akan tetap mengenai alat ini. Nah, bagian fungsi root trip ini untuk melindungi bagian atasnya, untuk melindungi bagian atas pada batang ground agar tidak terjadi kebengkokan atau patah pada batang ground tersebut. Selanjutnya ada ground root coupler. Nah, alat ini ketika akan menyambung beberapa segmen copper root atau ground root yang dimasukkan ke dalam tanah, sehingga copper root atau ground root yang masuk ke dalam tanah akan lebih panjang. Misalnya ground root yang masuk ke dalam tanah akan lebih panjang, misalnya ketika kita akan membuat penangkap petir sedalam 12 meter dengan menggunakan copper root, maka alat ini sangat diperlukan karena copper root yang umumnya ada di pasaran paling panjang hanya 4 meter. Selanjutnya ada betonit. Nah, betonit ini lista dari lempung yang mengandung memorylonit dalam dunia perdagangan dan termasuk kelompok detohedral dalam aplikasi grounding system. Betonit digunakan untuk membantu menentukan resistansi untuk tahanan tanah. Betonit digunakan saat
pembuatan grounding jika sudah tidak ada cara lain untuk menurunkan nilai resistansi. Nah, fungsi beton ini fungsinya itu apabila di sekitar rumah kita tanahnya itu tidak memenuhi kualitas untuk memasang grounding. Nah, digunakanlah beton itu untuk memperkecil nilai resistansi pada tanah tersebut agar dapat memasang ground pada rumah tersebut. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat sistem pertanahan, yaitu tanaman petanahan harus memenuhi syarat yang diinginkan untuk suatu keperluan pemakaian. Yang selanjutnya ada elektroda yang ditanam ke dalam tanah harus bahan konduktor yang baik, tahan korozisi dan cukup kuat. Selanjutnya ada elektroda yang harus mempunyai kontak yang baik dengan tanah sekelilingnya. Selanjutnya ada pentanahan yang harus baik untuk berbagai musim dalam setahun. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan ada beberapa variabel yang mempengaruhi sistem pembumian tersebut, yaitu panjang atau kedalaman elektroda. Satu cara yang sangat efektif untuk menurunkan tahanan tanah adalah memperdalam elektroda. Tanah tidak tetap tahanannya dan tidak dapat diprediksi. Maka dari itu, ketika memasang elektroda berada di bawah garis beku atau frosting line ini dilakukan sehingga tahanan tanah tidak akan dipengaruhi oleh pembekuan tanah di sekitarnya. Secara umum, menggandakan panjang elektronik bisa mengurangi tingkat tahanan 40%. Selanjutnya ada diameter elektroda. Menambah diameter elektroda berpengaruh sangat kecil dalam menurunkan tahanan. Misalnya bila diameter elektroda digandakan, maka tahanan grounding sistem hanya menurun sebesar 10%. Jadi lebih baik untuk memperpanjang elektroda daripada menambah diameter elektroda tersebut. Selanjutnya ada jumlah elektroda. Cara lain menurunkan tahanan tanah dengan menggunakan banyak elektroda. Dengan desain ini, lebih dari satu elektroda yang dimasukkan dalam tanah yang dihubungkan secara paralel untuk mendapatkan tahanan yang lebih rendah. Nah, desain grounding sistem pertanahan terdiri atas satu elektroda yang dimasukkan ke dalam tanah. Penggunaan satu elektroda adalah hal yang umum dilakukan dalam pembuatan grounding sistem, bisa ditemukan di luar rumah atau tempat usaha perorangan. Nah, desain ini sangat berpengaruh juga dalam mengatasi nilai resistansi pada tanah tersebut. Nah, aspek yang mempengaruhi sistem pembumian yaitu kadar air. Bila kadar air dangkal atau penghujan, maka nilai tahanan sembaran mudah didapatkan sebab tanah mengandung cukup banyak air sehingga konduktivitas tanah yang akan semakin baik. Selanjutnya ada mineral atau garam. Kandungan mineral tanah sangat mempengaruhi tahanan sembaran resistansi. Semakin banyak logam yang bermineral tinggi, maka tanah semakin mudah mengantarkan listrik. Contoh seperti pantai mempunyai kandungan mineral garam yang sangat tinggi, sangat cocok untuk memasang sistem grounding pada daerah tersebut. Selanjutnya itu ada derajat keasaman. Semakin asam atau pH rendah atau pH kurang dari 7 tanah, maka arus listrik mudah dihantarkan. Begitu pula sebaliknya, bila kadar asam lebih dari 7, maka semakin sulit listrik dihantarkan. Selanjutnya ada tekstur tanah. Untuk daerah yang bertekstur pasir dan berpori, maka akan sulit untuk mendapatkan tahanan sembaran yang baik karena jenis tanah ini, air dan mineral akan mudah hanyut ke tanah dan mudah kering. Nah, selanjutnya itu mengukur tahanan grounding menggunakan ground tester. Alat pengukur itu dilengkapi 3 buah lubang konektor, yaitu kabel merah, yaitu kabel C, dihubungkan ke lubang konektor berwarna merah pada alat ukur, dan satunya tongkat besi dan ditancapkan ke dalam tanah dengan jarak antar tongkat besi sekitar 5-10 meter. Nah, kabel kuning atau kabel P dihubungkan pada lubang konektor warna kuning pada alat ukur, dan ujung satunya dihubungkan ke tongkat besi dan ditancapkan pada tanah dengan jarak antar tongkat sekitar 5-10 meter. Yang selanjutnya kabel hijau atau kabel E. Kabel hijau ini dihubungkan dengan lubang konektor pada alat ukur, dan ujung satunya dihubungkan pada kabel ground yang sudah dipasang di dalam tanah. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut contoh
pemasangan untuk menghitung nilai resistansi pada grounding. Selanjutnya itu ada setelah itu putar selektor pada alat ukur ketika alat ukur kita arahkan pada nilai tertinggi atau skala 100 ohm, lalu tekan tombol tes. Nah, jika jarum ukur belum bergerak dan bergerak dengan sangat kecil, kita ubah lagi selektornya pada skala yang lebih kecil lagi, yaitu 10 ohm. Dan apabila masih bergerak sedikit, ubah skalanya lagi yang lebih kecil lagi, yaitu 1 ohm, untuk mendapatkan pengukuran yang lebih akurat. Nah, untuk pada skala ukur 1 ohm ini, jarum akan bergerak pada angka 2. Maka hasil pengukurannya adalah 2 kali 1 ohm sama dengan 2 ohm. Maka nilai tahanan tersebut memenuhi standar. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.